Keren, Dan James beri kabar baik untuk timnas Indonesia. Oleh Romeni bilang, ternyata surga dunia ada di Indonesia. Dan James memberi kabar bagus untuk timnas Indonesia. Bek kiri Go Ahead Eagles itu pulih dari cedera hamstring yang sempat membuatnya absen di beberapa pekan terakhir. Pemain berusia 25 tahun itu sebelumnya mengalami cedera saat memperkuat klubnya di ajang domestik dan harus menepi dari sejumlah laga penting, termasuk final KNVB Cup 2025 yang digelar pada 21 April lalu. Meski tidak bermain, Dan tetap terlibat dalam selebrasi kemenangan Go Ahead Eagles atas AZ Alkmaar yang berakhir 1-1 dan dilanjutkan dengan adu penalti 4-2. Selama masa pemulihan, Dan menjalani latihan ringan untuk memulihkan kebugarannya secara bertahap. Usahanya membuahkan hasil yang positif. Ia kini masuk dalam daftar pemain yang dipertimbangkan tampil pada pertandingan terdekat kontra PEC Israel pada Minggu 11 Mei 2025 di McPark Stadion. Kabar baik dari ruang medis, Jacob Brm dan Dan James kembali tersedia untuk laga hari Minggu, tulis akun Instagram resmi Go Ahead Eagles pada Sabtu 10 Mei. Kondisi Dan juga dikonfirmasi oleh pelatih Go Ahead Eagles, Paul Simonis, melalui situs resmi klub. Ia menyatakan Dan sudah cukup bugar untuk masuk ke dalam skuad yang dibawa menghadapi Israel. Paul Simonis menyampaikan kabar baik, Jacob Brm dan Dan James sudah cukup fit untuk dipilih dalam pertandingan melawan PEC, tulis pihak klub. Kembalinya Dan James ke lapangan juga menjadi angin segar bagi timnas Indonesia yang akan menjalani 2 laga penting pada lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tim Garuda dijadwalkan akan menjamu Cina di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada 5 Juni 2025. Kemudian, pasukan Patrick Kluivert akan meladeni Jepang di Suita City Football Stadium pada 10 Juni 2025. Dengan pulihnya Dan, opsi di lini pertahanan timnas Indonesia kembali bertambah menjelang 2 laga krusial tersebut. Pada tanggal 24 Mei nanti, timnas Indonesia akan berkumpul untuk menjalani training center di Pulau Bali. Untuk training centernya dimulai pada tanggal 26 Mei dan diharapkan semua pemain yang mendapatkan panggilan sudah ikut bergabung. Jika melihat situasi saat ini, harusnya mereka sudah bisa bergabung karena musim kompetisi di Eropa dan Liga Indonesia kemungkinan sudah selesai. Mungkin yang susah adalah Martin Paes dan juga Sandy Walsh, karena jadwal mereka berbeda dibandingkan dengan liga-liga lainnya. Untuk Martin Paes sendiri dipastikan absen, jadi telat juga tidak masalah. Dari beberapa pemain yang ada, Oleh Romeni adalah pemain yang paling antusias untuk segera bergabung. Alasannya adalah karena dirinya tak sabar untuk merasakan keindahan Pulau Bali sambil menjalani TC bersama tim Garuda. Tak hanya Oleh, momen serupa juga diungkapkan oleh Miss Hilgers. Intinya, Hilgers tak sabar untuk menjalani debut di Stadion GBK. Namun yang pasti, pemain yang dipanggil adalah pemain yang tidak jauh dengan skuad sebelumnya waktu melawan Australia dan juga Bahrain. Salah satu pemain yang pasti akan kembali dipanggil adalah Oleh Romeni. Ya, sosok yang satu ini memang wajib dipanggil, karena bersama timnas dirinya memang tampil sangat baik. Hal itu terbukti dengan sumbangan 2 golnya yang telah dicetak oleh Oleh Romeni untuk timnas Indonesia. Masing-masing gol waktu melawan Australia dan Bahrain. Tidak dengan kehadiran Romeni, lini depan timnas Indonesia juga masih memiliki harapan dibandingkan dengan sebelumnya. Soal bergabung ke timnas, Oleh Romeni bisa lebih cepat karena musimnya bersama Oxford sudah selesai pada awal bulan ini. Hal itu juga berlaku untuk Marcelino, rekan setim Oleh Romeni di tim Oxford. Di sisi lain, ternyata Oleh Romeni juga mengaku tak sabar untuk membela timnas Indonesia. Mungkin dirinya ingin kembali merasakan dukungan yang sangat luar biasa yang nantinya akan diberikan oleh fans Garuda. Selain itu, ada tujuan lain yang akan dilakukan oleh Romeni. Tujuan yang dimaksud adalah saat Romeni ingin menjalani liburan di Indonesia, tepatnya di Bali dan juga Lombok. Liburan itu akan dilakukan setelah tugasnya bersama timnas selesai. Bali dan Lombok dipilih karena menurut Oleh itu adalah 2 tempat yang sangat luar biasa. Aku akan pergi bersama pacarku ke Bali. Selain Bali, saya juga ingin ke Lombok. Saya pikir Lombok lebih cocok untuk saya. Menurut saya, apa yang saya dengar dan lihat itulah tempat yang sangat ingin saya kunjungi, kata Oleh Romeni pada podcast The Highway.
I go with my girlfriend to Bali, so that's going to be the first time in Bali. But I'm also I think Lombok is more my vibe. I think Lombok, what I've heard and what I've seen, that is really a place I really want to visit. But there are so many places. Like people also online, they text me, go there, go there, go there. So I have to see everything. Sementara itu, selain oleh Romeni, pastinya juga ada pemain lain yang siap untuk membela timnas. Kemungkinan besar pemain-pemain itu adalah wajah lama yang sebelumnya sudah sering ada di skuad tim Garuda. Tapi bisa saja Patrick Kluivert membuat kejutan dengan memanggil beberapa pemain yang sebelumnya tidak dipanggil. Alasannya karena saat ini tim Garuda tengah mengalami krisis pemain. Krisis ini penyebabnya adalah cedera dan akumulasi kartu kuning. Untuk cedera yang dialami oleh Kevin Dix dan juga Dane James, cedera yang kemungkinan besar membuat Kevin dan Dane James batal membela Indonesia di bulan Juni nanti. Sementara yang harus menjalani hukuman adalah Marcelino dan juga Martin Paes. Itu berarti sudah ada 4 pemain yang sudah dipastikan dicoret di pertandingan melawan Cina nanti. Mungkin nantinya ada beberapa pemain lagi yang akan dicoret, terutama pemain yang jarang mendapatkan menit bermain bersama klubnya. Jadi, bagi pemain seperti Rafael Struijk, Nathan Jeon, hingga Seni Patinama, mereka harus siap jika seandainya tidak mendapatkan panggilan dari Patrick Kluivert. Sebagai pelatih, Patrick Kluivert harus memutar otaknya karena banyak pemainnya yang tidak bisa bermain. Namun, pelatih asal Belanda itu mengaku tak begitu khawatir karena kedalaman skuad Indonesia saat ini sudah cukup baik. Kini, fokus utama dari Kluivert adalah bagaimana cara mengalahkan Cina. Jika itu mampu dilakukan, hampir dipastikan tiket ke babak 4 didapatkan oleh timnas Indonesia. Tiket yang pastinya membuat Indonesia masih berpeluang lolos ke Piala Dunia di tahun depan. Kami semua fokus untuk menjalani pertandingan terdekat. Kami akan melakukan persiapan maksimal dan harus memeriksa pemain-pemain yang mana tersedia untuk bermain. Pertandingan melawan Cina adalah pertandingan yang sangat penting. Kami harus menang di pertandingan itu karena bisa menentukan nasib Indonesia ke depannya, kata Kluivert pada media. Sementara itu, laga pamungkas grup di ajang besar internasional selalu menjadi ujian mental dan taktik, apalagi saat lawan yang dihadapi adalah kekuatan besar seperti Jepang. Banyak yang menyebut laga ini sebagai misi mustahil. Namun, apakah benar demikian? Mari kita telusuri secara realistis bagaimana peluang dan cara Indonesia bisa mencuri poin bahkan kemenangan dari salah satu kekuatan terbesar di Asia ini. Samurai Biru, lawan berat dengan mental juara Jepang. Yang dijuluki Samurai Biru adalah tim langganan Piala Dunia dan memiliki tradisi sepak bola yang sangat kuat. Dengan para pemain yang sebagian besar bermain di liga top Eropa seperti Bundesliga, Serie A, hingga Premier League, Jepang memiliki keunggulan teknis dan taktik yang sulit ditandingi oleh tim-tim Asia Tenggara. Kecepatan, disiplin, dan kecerdasan membaca permainan juga menjadi kekuatan utama mereka. Namun, tidak ada tim yang sempurna. Dalam beberapa pertandingan sebelumnya, Jepang terkadang kesulitan menghadapi tim yang bermain rapat dan disiplin dalam bertahan. Mereka juga cenderung menurunkan intensitas di awal laga, membuka sedikit celah yang bisa dimanfaatkan lawan. Taktik realistis, bertahan total, serangan balik cepat. Pelatih Indonesia tentu tidak bisa memainkan permainan terbuka melawan tim seperti Jepang. Strategi paling realistis yang bisa diterapkan adalah bertahan total dengan skema 5-4-1 atau 4-5-1, mengandalkan garis pertahanan yang kompak serta disiplin menjaga zona. Kunci utamanya adalah menutup ruang antar lini, terutama di area tengah tempat Jepang biasa membangun serangan. Selain itu, serangan balik cepat menjadi senjata utama yang harus dimaksimalkan. Jika bisa mencuri gol lebih dulu, maka tekanan justru akan berpindah ke kubu Jepang. Jadi, dalam sepak bola, tidak ada yang mustahil selama Patrick Kluivert bisa meracik strategi yang pas untuk mengalahkan Jepang. Ya, hal yang tidak mungkin bisa saja terjadi. Jadi itulah cerita di balik persiapan timnas Indonesia sebelum bermain melawan Cina dan Jepang di lanjutan babak ketiga kualifikasi Piala Dunia.